Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di video ini ya teman-teman ya. Kebetulan hari ini kita akan sharing mengenai update atau informasi terbaru mengenai Ventura ya teman-teman ya. Jadi Ventura sudah bisa diinstal di hardware lama ya, seperti Ivy Bridge, Sandy Bridge atau yang lebih lama lagi. Asalkan VGA kalian support ya, seperti itu. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo. Tapi untuk tutorial kali ini ya teman-teman ya, kita menggunakan GT 710 atau Nvidia GT 710 hardware ini, dan itu nggak support sebenarnya teman-teman, tapi ada caranya untuk menambal ya. Jadi nanti kalian tontonin video ini sampai selesai. Nah, kenapa saya menggunakan Windows untuk metode install kali ini? Karena saya ingin memberikan informasi ya kepada teman-teman yang masih baru dan masih awam mengenai Hackintosh, supaya kalian sedikit ada bayangan bagaimana cara installnya dari Windows. Untuk teman-teman yang sudah memiliki macOS atau Hackintosh di PC-nya, kalian bisa pakai cara install metode yang dari macOS ya, atau dari Mac ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan memulainya dari Windows supaya ada sedikit bayangan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, mohon bantuan subscribe-nya karena kita akan selalu update video-video mengenai Hackintosh dan sekitarnya ya teman-teman ya. Oke, dan semacamnya lah gitu, intinya seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang kalian perlu siapkan adalah kalian harus download dulu installernya. Kita akan mengkompilasikan mode online dan kita akan mengkompilasikan mode install secara offline dari si Olarilla dan juga Dortania, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Dortania ini nanti akan sebagai referensi untuk pembuatan config, sedangkan Olarilla ini kalian bisa pakai untuk mendownload file installernya ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download, mungkin nggak perlu jauh-jauh, kalian bisa download dari tutorial real install Hackintosh ini, tutorial install master Hackintosh seperti itu ya. Lalu kalian geser ke bawah seperti ini, kalian bisa download yang bagian sini 7 tahapan ini ya, 7 tahapan install Hackintosh di sini. Kalian geser ke bawah, di sini nanti sudah dijelaskan ya, di sini sudah dijelaskan. Nah di sini kalian download dulu OS yang pengen kalian download. Nah di sini berhubung kita akan menginstal Ventura, maka kalian pilih saja Ventura ini, lalu kalian download. Setelah itu kalian burning ke flash disk menggunakan Balena Etcher. Nah di sini ada sedikit penjelasannya, mungkin kalian bisa baca di sini ya. Nah setelah ini kalian download, kalian burning, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kalian burning, kalian buka aplikasi Minitool Partition. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa download dan install. Kalian run administrator ini. Setelah itu buka. Nah, di sini kalian akan mendapatkan file seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, partisi seperti ini ya. Dan di sini biasanya setelah burning itu dia nggak ada F-nya seperti ini ya. Dia biasanya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibuka itu bakal seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa buka partisinya ini menggunakan chain letter ya teman-teman ya, chain letter, lalu buka ya seperti ini. Nanti dia bisa dibuka menggunakan Explorer plus ya. Kalian bisa install dulu aplikasinya Explorer plus, lalu kalian buka. Nah, kalian buka FVF tadi. Nah di sini. Nah di sini kalian bisa hapus semuanya di sini teman-teman. Kalian hapus seperti ini. Nah sudah dihapus seperti ini, kita yes aja.
Nah, dia akan kosong. Nah, ini step berikutnya teman-teman tinggal menginstal teman-teman bisa membuat config menggunakan Dortania ya. Atau misal teman-teman malas bikin config-nya, kalian bisa download sekalian di Olarilla juga nggak apa-apa, atau bisa order ke kita juga nggak ada masalah. Selanjutnya kalian bisa ke Dortania, buka aja Dortania gitu ya. Dortania. Sini. Dortania kalian buka di sini, kalian baca ini ya kalau kalian kurang paham. Nah, di sini kita siapkan dulu metode config kita ya. Karena kita pakai EV Bridge, maka yang kita setting itu adalah seperti ini ya teman-teman ya. Contoh settingannya seperti ini. Nah, sebelum ke arah sini kalian siapkan dulu file-file yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa download seperti yang saya download ini. Di sini kita ada Gen SMBIOS Master sama Property Master. Nah, sama Python. Nah, Python ini kalian bisa download dari website resminya. Property ini kalian bisa download dari GitHub. Gen SMBIOS ini kalian bisa download dari GitHub. Nah, di sini kalian buka Pythonnya dulu seperti ini. Add Python patch seperti ini. Nah, seperti itu. Terus setelah terinstall, tunggu dulu proses instalasinya. Oke, seperti ini sudah terinstall. Sudah terinstall ini, kalian nanti bikin EV-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian buka Dortania dulu, terus kalian pilih Dortania home site, new type. Kalian buka di sini build. Di build ini kalian cari open core package. Nah, open core package kalian cari yang versi terbaru, new release. Seperti ini. Fresh. Nah, open core release kita akan taruh di desktop aja biar gampang. Terus kalian siapkan dulu file-file yang dibutuhkan ya. Di sini saya akan kasih tahu apa aja file-file yang dibutuhkan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan apa diberikan ininya. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya cuma sedikit ya teman-teman ya. Yang kita butuhkan untuk PC itu cuma ini ya teman. Kita open tab aja yang dibutuhkan ya. Buat evergreen kalian open new tab. Terus cari virtual SMC, kalian open new tab. Ini udah dari evergreen virtual SMC. Terus kalian restrict event, kalian open new tab. Restrict event ini butuh. Terus RTL ini WiFi ya. Biasanya di H61 itu masih pakai RTL 8111. Tapi kalian cek dulu ya hardware kalian tuh apa. Kalau hardware kalian bukan RTL 8111, kalian bisa pakai yang lain. Nah, di sini berhubung internet kita pakai ini, kita download aja ini. Nah, setelah itu kalian cari lagi IC enabler, ini bisa dibutuhkan juga. Terus apa lagi sih? Sama yang terakhir Lilu ya teman-teman. Mana Lilu? Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang kita butuhkan sementara cuma ini aja teman-teman.
Jadi kita akan move to desktop dulu. Kita move to desktop dulu. Kita kasih nama Kex. Kita akan kasih nama dia apa? Kita akan pindahkan ke sana. Virtual SMC restrict event, virtual SMC whatever green, mana Lilu? Enabler, aplikasi, Lilu, release. Kita tarik aja semua ke sini. Lalu kita ekstrak all aja. Aplikasi udah, ekstrak all, enabler, Lilu, release, ini apa ya tadi ya, saya juga lupa. Strict event, virtual SMC, whatever green. Nah, ini RTL. Oke, kita sudah punya file-file Kex-nya ya. Lalu kita siapkan, kita move dulu ke sini. Kita ekstrak dulu OpenCore configurator, OpenCore release-nya. Kalian ekstrak dulu di sini. Ini videonya lumayan panjang ya teman-teman, karena nanti ada proses install juga ya. Nah, di sini. Setelah itu teman-teman buka yang X64 ini, karena kita basisnya 64 bit. Kita kopikan ini ke desktop aja biar enak. Oke, sudah dipindahkan seperti itu FI-nya. Lalu kita akan menambahkan driver yang tadi ya. Driver itu ALC Kex, ini kita tarik ke sini. Enabler ini kita tarik ke sini. Lilu ini kita tarik ke sini. RTL ini kita tarik ke sini. Restrict event itu kita tarik ke sini. Pokoknya semuanya kita tarik aja satu-satu ya. Nah, ini Kex. Nah, kita cuma butuh satu aja ini, teman-teman. Kalau kalian pengen ngebaca IO-nya, kalian bisa tambah ini. Tapi saya nggak usah, saya paling satu aja, SMC processor doang, teman-teman ya. Sama ini. Virtual SMC harus 2 ya. Terus itu tool, nggak usah, sorry, bukan itu. Setelah itu whatever green, terakhir last whatever green Kex. Nah, seperti ini. Udah, ini aja basicnya teman-teman ya. Kalau kalian butuh tambalan yang lain, kalian bisa cari aja tambalannya apa, masih drivernya apa gitu yang dibutuhkan. Setelah ini, setelah ini kalian cari ACPI ya, ACPI-nya. Kalian bisa download dari yang udah per-build aja teman-teman, yang udah jadi. Gathering ACPI ini di per-build-nya mana per-build-nya. Nah, di sini desktop kalian cari yang untuk Sandy NEV aja. Nah, yang butuhkan ini ya, EC desktop dan IMEI. Nah, berhubung ini H61 dia wajib menggunakan IMEI. Ya, seperti itu ya, wajib menggunakan email untuk H61 ya. Ini kita download dulu, nah seperti ini. Kita ke folder download,
folder download itu bentar. Ini kita copy to desktop EV. Sesimpel ini teman-teman ya. Tapi kadang juga masih ribet sih teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah, ini udah. Nah, kita sekarang ke driver. Nah, driver sebanyak ini kita nggak perlu pakai semuanya teman-teman. Kalian tinggal hapus saja yang dibutuhin apa, yang nggak apa. Ya, kalian tekan kontrol aja. Yang nggak dibutuhin kalian unchecklist. Nah, di sini kalian unchecklist yang kalian butuhkan ya. Nanti sisanya kita delete. Yang kita butuhkan open runtime, reset environment, terus open HFS karena kita udah pakai UEFI. Untuk yang legacy kalian bisa cari open HFS plus legacy. Seperti ini. Kalau kalian pakai Gym kalian tambahin open canopy. Sebenarnya cuma ini aja sih. Ini open runtime, HFS plus sama apa lagi? Database nggak usah, toggle SIP nggak perlu, takutnya ada yang kelewatan gitu ya teman-teman ya. Udah sih, ini aja ya. Open HFS, open runtime, reset environment, open canopy. Kalau kalian pakai open canopy, boot Gym kalian pakai open canopy seperti itu. Sekalian delete, klik delete. Nah, sisanya seperti ini aja. Kita list dulu, view list. Nah, ini untuk driver, untuk toolnya juga kalian nggak butuh sebanyak ini teman-teman ya. Kalian unchecklist aja yang butuhin. Kita butuh open cell, kita move, delete. Nah, seperti ini. Biar kecil filenya gitu. Enak kalau kecil ya. Cepet. Nah, seperti ini. Oke. Sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita akan, ini resource nggak ada isinya karena kita nggak pakai Gym. Kita akan melakukan setting config-nya ya teman-teman ya. Nah, ini mulai agak puyeng kalau kita sudah mulai setting config ya, seperti itu ya. Jadi kita buka di sini property ya teman-teman ya. Property, terus kalian buka yang Python ini. Nah, seperti ini. Kita main cepat aja teman-teman ya. Python seperti ini. Setelah itu kalian tekan Ctrl O. Ctrl O, kalian arahin ke desktop. Kalian ke EV, OC. Oh, sorry. Ininya belum tak tambahkan teman-teman ya. Ini biarin dulu. Open core ini kalian ke doc dulu, kalian ambil sample please. Nah, ini kalau kalian nggak nonton videonya ini, kalian nggak, kalau nontonnya di skip kalian pasti salah nih, karena aku kadang suka lupa gitu ya. Makanya nggak boleh di skip ya nontonnya. Kita kasih nama config.list seperti ini ke dalam evoc ya, di desktop ya teman-teman ya. Desktop evoc, kalian simple please tadi kalian pasang di sini, terus kalian ganti nama menjadi config please. Kita close. Nah, kita di sini tekan Ctrl O. Terus kalian buka desktop tadi evoc config please, open. Nah, sini kalian delete aja warning-warningnya. Oke, seperti ini. Satu kalian tekan Ctrl Shift R untuk nge-clean snapshot si config. Nah, saat itu kalian arahin ke desktop evoc, select folder, open. Nah, seperti ini. Lalu kalian tekan Ctrl save. Nah, seperti ini. Nah, udah Ctrl save, aman ya buat edit. Nah, sudah seperti ini. Kita akan menambahkan
ini settingannya ACPI add. ACPI add itu adalah file yang kita tambahkan tadi, EC desktop dan juga email tadi ya. Setelah itu ini delete nya. Kalau di Dortania itu teman-teman, ini geser ke bawah dulu, kita step to step aja dari atas ya. Nah, step to step dari atas. Nah, di sini untuk CPUPM-nya kalian bisa delete atau enable ya teman-teman ya. Di delete-nya tuh enable ya. Jadi kalian bisa delete ini, enable, delete CPU, enable. Tapi kalau saya nggak usah ya, nggak usah saya enable ya teman-teman ya, nggak perlu. Oke. Karena dibutuhkan ini need PM, kalian bisa cari. Nah, di sini PM ini pakai SSDT PRGen untuk pasca installnya. Nah, di sini nggak perlu, kita yang dibutuhkan cuma SC sama IMEI. Nah, berikutnya kita delete, bagian delete ini nggak perlu. Terus kalian ke Quartz-nya nggak usah, booter. Sekarang ke booter. Nah, biasanya di settingan OpenCore tuh settingan ini udah ya, CPU udah, patch sudah, Quartz-nya udah. Sekarang ke bagian booter. Nah, biasanya bagian booter ini nggak perlu kita ke Quartz. Kita ke bagian Quartz ini dia sudah settingan untuk versi Kaby Lake ke bawah itu sebenarnya sama teman-teman. Kalau nggak dari Coffee Lake Coffee Lake ke bawah itu sudah disettingkan sama Dortania. Ini udah bener harusnya. Dalam beberapa kasus tuh di hardware tertentu aja yang dia harus disetting. Untuk kebanyakan sih sama, dia nggak perlu disetting lagi ini. Kalau kalian kurang percaya, kalian cocokin aja seperti ini ya. Harusnya ini avoid runtime defect-nya tuh true ya kan. Terus apalagi enable save mode slide, enable read unprotector-nya tuh true. Jadi dua-dua ini true. Terus provide custom slide, provide max slide-nya true ya. Provide max slide-nya true. Custom slide-nya true. Terus ke setup virtual map-nya true ya kan. Nah, setup virtual map-nya itu true. Mana setup virtual map-nya tuh true. Ini udah sama sebenarnya. Setelah itu kalian ke bawah lagi, kalian cari. Nah, kalian tambahkan ini. Kalian tambahkan untuk PCI device-nya ya, atau device properties-nya ya. Ini jalurnya. Nah, ini kalian bisa, kalau udah paham, kalian bisa menambalnya di SSDT. Nah, di sini karena kita belajarnya dari Windows, kita akan menambalnya dari sini saja, teman-teman ya. Nah, di sini yang dibutuhkan apa? SNB dan juga device atau apa namanya? IMEI ya, teman-teman ya. Karena kita akan menggunakan Mac Pro 6 dan juga untuk grafiknya di Ventura ini metalnya juga nggak jalan, jadi kita nggak perlu isi teman-teman. Ini nggak perlu isi, ini nggak usah diisi juga nggak ada masalah teman-teman, karena kita pakai grafik yang dari Nvidia GT710 nanti untuk displaynya gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih buat ngaktifin grafik GT710? Kalian bisa cek sampai selesai videonya ya, supaya kalian tahu. Oke, ini nggak perlu diisi teman-teman, biarkan ini kosong saja. Jadi device property ini kita delete aja karena ini nggak perlu ya. Ini kita delete aja. Delete mana? Delete. Remove. Nah, delete. Remove. Itu nggak usah diisi. Sekarang kita ke kernel. Nah, kernel ini biarin aja true semua, nggak ada problem sih ini. Terus ke force ini nggak usah. Force ini masih di bagian kernel. Patch ini juga nggak usah. Patch ini nggak usah. Ini dibutuhkan kalau kalian menginjek ke SLA terus kalian butuh mengaktifkan driver tersebut. Nah, ini itu untuk EV Bridge. Biasanya untuk EV Bridge itu yang saya setting itu CPU PM config log ini harus true ya teman-teman. Terus apa lagi ya, SCPM config log-nya ini harus true ya, seingatku ya. Kita coba cek dulu. Nah, SCPM-nya true. Ini true. Ini true. Terus custom SMBIOS-nya nggak usah. Disable IO mapper-nya ini true. Saya sudah hafal kayaknya teman-teman ya. Terus ini nggak usah.
lebih kernel panik untuk apa ya, untuk HP. Aduh, bulan ngapain ini? Legacy compact panic no cake, lebih kernel panik ini false. Ini false ngapain lo? Nah ini legacy, ini true. Panic no cap doom, power time out kernel paniknya true. Terus apa lagi? Udah sih, udah ini aja. Cuma ini 1 2 3 4 5 6. Ini sudah settingan dari macOS-nya. Apa? Dortania-nya. Sampai di sini kita save dulu, save. Kita geser lagi ke bawah, scheme-nya nggak usah. Mix, kalian geser ke bawah lagi, launcher optionnya ini kita bikin teks saja, built-in text ya. Terus ke bawah ini Apple Panic, Apple Debug. Nah ini butuh nih, Apple Debug ini kalian true aja, Apple Panic ini kalian true. Disable watchdogs ini kalian true aja, biar nggak ada watchdognya ya. Nah targetnya ini kalian bisa isi aja 0 teman-teman ya. Ini nggak ada pengaruh sih, ini 0. Lock modul sistem report nggak usah, ini 0, targetnya 0. Geser ke bawah lagi, mix, oke, aman. Setelah itu argumen auxiliary ini bagian entries name ini nggak usah. Security, nah security ini vaultnya itu, secure boot medalnya itu kalau nggak salah itu opsional ya, opsional. Vaultnya tuh disabled ya, kalau nggak kebalik ya. Sorry, kita cek dulu ya, aku agak lupa. Nah secure bootnya itu vaultnya itu opsional, sorry kebalik. Ini opsional. Nah ini defaults. Oke seperti ini ya, default. Nah scan polisi ini, secure boot model ini defaults opsional. Scan polisinya 0, scan polisinya ini 0. Kalian rubah aja seperti ini teman-teman ya. Secure boot model ini disabled aja teman-teman. Nah disabled aja seperti ini, vaultnya opsional. Nah seperti itu, sip. Kita save dulu. Duh malah ya, save dulu. Geser ke bawah lagi, geser ke bawah lagi, kita cari tools. Toolnya cuma satu, EV, OpenShell EV ya. Nah setelah itu ini kalian tambahin buat boot argumen. Kalian butuh biasanya ini sih, ini buat ngedebugging, kalau biar kalian tahu kernelnya panik di mana. Oh ini udah ada, capsimnya udah ada. Sekarang kita cari lagi di bawah sini. Aduh, pencet apa nih? Nah ini alcit untuk audio. Menci. Kalian ingin mengaktifkan audio, ini nanti kalian bisa rubah kodeknya. Ini kemana lagi nih? Nah ini terus apalagi debug. Nah ini debug 100 ini butuhkan juga sih, kalau saya sih butuh kadang. Seperti ini. Terus CSR active config ini biasanya kita pakai app 0 app 1234 atau bisa juga E703 0000. Nah ini prevalent KBD nya ini nggak usah diisi juga apa-apa, kosongin aja, delete seperti ini. Oke setelah itu apa lagi ya,
background color, legacy override-nya nggak usah. Oh ini environment delete nggak usah sih. Geser ke bawah lagi, kita cari legacy sim, nggak perlu. Nah sekarang nanti kita akan merubah generic platform infonya ini ya, pakai Mac Pro 6 ya teman-teman ya, Mac Pro 6 untuk generasi ke bawah, generasi Everbridge ke bawah. Min date nya kita bikin aja -1 ya, -1, supaya nggak ada batasan gitu antara macOS lama dan baru ya, seperti itu. Jam start plug-nya ini oke. Aman. Terus Apple event-nya built-in nggak perlu, audionya nggak usah, ini nggak usah. Driver ini oke, ini aja kan drivernya. Pen runtime, habis itu ke bagian nah ini kalian quotes-nya si UEFI ya, bagian UEFI quotes-nya itu kalian true, reload option room-nya kalian true. Terus apa lagi ya? Bentar, aku lupa. Forgo UEFI support-nya true. Force UEFI support-nya true. Disable security policy-nya nggak usah, ini buat beda hardware ya. Ini cuma di ignore invalid flag ratio. Ini untuk laptop ya, USB ownership ini. Reload option room true. Boot var routing-nya true, itu udah bawaannya. Oke, udah gitu aja. Setelah itu kita save dulu ya. Save. Nah, save, kita akan save. Sudah save seperti ini. Kita akan membuat SMBIOS ini. Oh ya, satu lagi di bagian sini kita bagian ACPI quotes-nya ini kita rebase region-nya kalian onin. Rebase region kalian onin. Sama fat enable reset nih onin. Jadi ada 3 yang di on ya. Kalian save. Comment save. Setelah itu kalian close saja. Kita akan merubah bagian generic mana? Kita akan merubah bagian platform info generic ini. Caranya gimana? Gini caranya. Tak kasih tahu. Oke, sekarang kita ke bagian download tadi. Download. Terus kita buka gen SMBIOS master, buka yang Python. Biarkan dia download. Udah download seperti ini. Install or update macOS serial. Kita pilih satu saja, install dulu. Dia akan download versi open core yang sudah kita download tadi. Ini versi 88 ya. Sorry, dia ngupdate ke versi bawahnya malah ya. Extracting. Oke, done. Setelah itu kalian pilih nomor select config please ya, kalian pilih nomor 2. Terus kalian tarik file evi kalian tadi ke sana. Nah, ini config please, tarik aja ke sini. Just enter aja. Terus pilih generate SMBIOS 3. Nah, di sini kalian ketik aja Mac Pro 6,1. Koma 1 seperti ini. Nanti dia otomatis akan langsung tergenerate ke dalam config please seperti itu. Kalian enter aja. Set. Nah, sudah seperti ini. Dia akan masuk ke dalam bagian C desktop evi oc config.please. Dia sudah masuk ke situ. Mari kita cek. Kita enter aja ini. Kita queue aja.
Kita buka lagi yang OJ kita tadi, pakai properti lagi ya. Download dulu ke bagian download, mana properti, buka properti Python lagi, kita tekan Ctrl 0, kalian buka desktop, OC, kalian buka config please, kalian geser ke bawah, ke sini. Mana tadi? Generic. Nah, ini udah berubah jadi Mac Pro 6,1. Dah, ini sistem serial number, sistem UID. Nah, sudah seperti ini, kalian close saja. Seperti ini. Close saja semuanya. Lalu kalian klik kanan Explorer plus kalian, klik kanan. Seperti ini. Lalu kalian kopikan mana ya, desktop. Nah, desktop ini kalian copy. Ini kan file AVI kita yang di desktop ini kan. Ini kita copy ke dalam AVI yang kita sudah hapus tadi, kita paste. Nah, sudah seperti ini. Kita sudah memiliki bootloader AVI ini, kita close. Setelah itu kita akan membuat partisi untuk install Mac-nya ya. Kita buka mini tool partition. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kita delete aja ini. Kita akan delete partisi ini, delete. Yes. Oh ya bener, delete. Oke. Setelah itu kita akan create partition, kasih nama. Ini ke expat ya teman-teman ya. Kasih nama aja Macintosh HD gitu ya, Macintosh H gitu. Macintosh H. Kalian okein. Lalu kalian apply. Sudah di apply seperti ini. Kalian oke. Nah, di sini nanti kita akan menginstal macOS kita ya. Jadi di partisi ini kita akan menginstal Ventura kita di sini. Nah, bootloader kita adalah ini, flash di sini. Nah, sudah seperti ini, kita akan coba booting ya teman-teman ya. Kita coba booting, gimana hasilnya. Oke, lanjut ke video part 2 karena yang sudah 38 menit. Jadi video ini khusus untuk pembuatan config. Video berikutnya untuk proses install, dan berikutnya lagi untuk post install, kemungkinan seperti itu. Jadi kita stop dulu, kita akan sambung lagi setelah ini. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Kita bikin sambung-sambungan gini ya. Sorry, ini part 1 part 2 nanti saya gabung videonya dipanjang ya, seperti itu. Karena kalau nggak gitu puyang nanti. Ini nggak ada posisi pause-nya di OBS nih, nggak ada tombol pause-nya. Jadi saya kalau ini harus pakai keyboard. Nah, keyboardnya buat PC satunya, jadi nggak bisa. Jadi gini, kita sudah melakukan pembuatan AVI, pembuatan partisi Macintosh H ini. Lalu setelah itu kita akan melakukan restart ya teman-teman ya. Kita shutdown dulu. Kita quit aja. AVI-nya sudah kita buat. Oh ya, buat teman-teman yang masih ragu ini hardware apa, ini saya cek ya. Kita buka HW Info 64 ya. HW Info 64. Nah, ini hardware saya nih teman-teman. Lagi loading. Nah, hardware-nya ini i3 3240. Ini nggak dipakai ya GPU-nya, kita yang pakai ini ya. GT 710208, core-nya 2. Nah, di sini ini pakai Intel H61
dan EV Bridge DT. Nah ini motherboardnya sudah ketumpuk waktu kita install Big Sur dulu ya. Ya wis nggak apa-apa lah, itu nggak usah dipedulikan. Oke, kita sekarang close aja ini. Close. Kita akan melakukan shutdown dan booting ke installer ya. Kita shutdown aja, jangan restart ya. Kalau mau pindah OS jangan restart biar nggak ngebug. Kalau ngebug nanti nggak tahu kendalanya dari mana teman-teman. Jadi kita nyalakan lagi. Pastikan BIOS sudah disetting. Kita cek dulu ya, yang disetting apa aja ya, yang terutama. Oh ini udah ke flash disk teman-teman. Kita akan tekan tab, restart, masuk BIOS. Apa benar sudah ke flash disk? Nah kita cek ya. Ini nggak usah disetting, ini nggak usah disetting, ini nggak usah disetting, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Yang kita perlu setting adalah bootnya nomor 1 ke flash disk, terus fastbootnya disable ya, virtualization untuk Ventura harus enable ya, CSM nya never, Windowsnya Windows WHGL kalau bisa, kalau nggak bisa ya other OS saja. Setelah itu geser ke bawah, secure boot harus disable, secure boot paling bawah ini harus disable ya. Mana? Nah ini secure boot ini harus disable. Nah setelah itu berikutnya peripheral ini AHCI ya, selalu AHCI. Ini displaynya PEG, internal graphicnya enable bisa, disable bisa, karena kita di Big Sur kita pakai 15.1 atau 14.1 gitu, iMac 15.1, jadi kita enable. Nah di sini nanti nggak bakal kedetek walaupun di macOS teman-teman. Nah seperti itu. Oh ya, tadi itu kita menggunakan Mac Pro 7 ya, salah ya, jadi saya lupa ya, itu harus pakai Mac Pro 7 bukan Mac Pro 6 ya teman-teman ya. Mac Pro 6 bukan Mac Pro 6 ya, Mac Pro 7, Mac Pro 7,1 ya. Terus setelah itu yang disetting lagi itu AHCI hand off enable, Super I/O ini harus disable. Udah gitu aja teman-teman ya. Bootingnya ke flash disk, power management nggak usah, disable semua. Habis itu save. Nah setelah itu kalian masuk ke bagian install macOS Ventura eksternal ya. Install macOS Ventura eksternal, kalian enter aja seperti ini, biarkan dia memproses sendiri. Kalau buat install itu lumayan lama ya, karena dari flash disk soalnya. Kalau kita dari SSD itu cepet gitu, karena filenya lebih SSD-nya tuh lebih kenceng. Nah ini bisa loading, kalau bisa ke bsystem.dmg ini pasti jalan nih teman-teman ya. Tapi problemnya waktu di las itu, kalau dulu waktu waktu install awal dulu yang nggak bisa dulu itu, dia tuh bisa sampai sini, sampai setelah install waktu terakhir waktu mau masuk Mac setup itu nggak mau masuk, dia stuck. Nah di sini sih masih aman, EV Bridge masih bisa jalan, bisa ke install. Oke. Ini masih oke lah, no problem sih untuk sementara ini. Nah kalau kalian melihat verbose kayak gini tuh wajar aja teman-teman, nggak usah panik ya. Ini verbose yang lumayan wajar sih.
tunggu dulu, dia lumayan panjang verbosnya ya. Ini bisa masuk, kita pilih enter aja, semoga mau ya. Oke, dia sudah masuk dan kita akan pilih Dix Utility. Kita pilih view, show all device. Waduh, ini tadi nggak ini ya, belum ke format ya tadi ya. Dix unknown nih, karena tadi ini ya wis nggak apa-apa lah, kita kasih nama aja ya. Unknown ini kita kasih nama APFS, bisa kita kasih nama Macintosh HD ya. Nah, Macintosh HD seperti ini, kita iris. Bismillahirrahmanirrahim, semoga mau diiris. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah Macintosh HD, kita close dulu. Kita masuk ke install Ventura. Kita continue. Kita continue. Main loading dia. Pasti nge-lag nih teman-teman, karena memang grafiknya metal kan nggak jalan ya, jadi ya nge-lag seperti ini. Agree. Nah, kita pilih yang Big Sur ya, jangan sampai ke OS lama ya, nanti nggak bisa masuk OS lama, susah ya. OS baru aja ini, Macintosh HD ini partisi yang baru. Continue Macintosh HD. Nah, kita tungguin proses ini, kira-kira memakan waktu 1 jam lebih apa ya kalau di EV Bridge itu, karena lelet teman-teman. Ini biarin proses saja dulu. Ini kalau kalian munculin lognya di sini juga nggak apa-apa. Biar kelihatan kan. Nah, ini aku nggak bisa pause ya, keyboardnya di sini masalahnya. Keyboard cuma satu ya. Dia mesti pindah-pindah. Nggak apa-apa lah, pindahin aja. Ini nanti sambil aku pause ya teman-teman ya. Mana ya? Pause-nya jalan gak ya? Tadi apa ya pause-nya ya? F8. Loh, kok nggak jalan pause-nya? Kan goblok ini ya. Hotkey F8 F7 pause recording. Nah, ini biasanya di 12 menit dia restart teman-teman. Nanti ini saya pause dulu, saya stop dulu. Nanti setelah di 12 menitan lah saya sambungin lagi videonya ya. Karena ini makan source banget nih teman-teman. Udah 10 menit. Ini stop dulu dah. Nggak bisa di pause ya. Ya. Kok jalan terus? Nggak jelas. Oke, saya stop dulu ya. Nanti kalau sudah di 13 menit 12 menitan lah saya nyalakan lagi. Oke, sudah di 12 menit 14 menit. Sebentar lagi, kira-kira di 12 menitan lah dia ya akan restart. Biasanya sih seperti itu. Kita tunggu lagi. Untuk error log seperti ini kalian nggak perlu khawatir ya, karena ini memang wajar untuk di Hackintosh ya. Dia tunggu aja proses ini. Mungkin prosesnya lumayan panjang ya, lumayan lama ya teman-teman ya.
Oke, ini sudah 12 menit dan dia balik lagi ke 13. Dia akan proses restart ya teman-teman ya. Dia proses restart. Nah, ini restart teman-teman. Lalu kalian pilih ke macOS installer itu ya, tetap ke bagian macOS installer yang nomor 5 itu ya. Itu jangan pilih yang macOS Ventura lagi ya, pilih yang macOS installer. Karena itu harddisk yang sudah kita format tadi, namanya jadi macOS installer ya. Kalian pilih enter aja. Ini biasanya 5 detik, kalau saya delay 30 detik. Nah, ini udah jalan sendiri dia. Dia akan proses sendiri. Ada suara kambing ya. Oke, dia verbose lagi. Semoga aja ini installnya agak cepet ya. Karena buat ngetes kemarin itu aku lumayan panjang prosesnya. Jadi karena saya nggak pakai SATA kabel, jadi saya pakai enclosure buat SSD eksternal ya. SSD-nya saya bikin eksternal, pakai SATA kabel. Pakai USB to SATA. Jadi agak repot ya teman-teman ya. Nah, dia di proses loading kedua ini ya. Jadi ini memakan waktu kisaran lebih 30 menit kayaknya teman-teman ya. Di 29 menit remaining ini, kalau kemarin aku nyoba itu dia sampai less than a minute ya. Jadi untuk hardware ini tuh kayak lama gitu, lambat. Tapi dia sebenarnya restart sendiri sih. Nggak perlu kita khawatir dia nggak jalan. Kalau udah lewat di 12 udah tunggu aja, mungkin dia lagi proses ya, lumayan panjang ya. Tapi semoga ini nanti enggak sih, ini di 12 menit atau 13 menitan udah restart. Semoga aja seperti itu. Jadi kita pause dulu videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, masih di 23 menit. Kita tunggu lagi sampai semoga aja di 12 menit udah restart ya teman-teman ya. Tapi kalau enggak kita tungguin aja. Ini prosesnya lumayan panjang banget teman-teman. Oke, saya pause lagi videonya teman-teman. Oke, di 12 menit tadi sudah restart teman-teman ya. Saya lupa nge-record. Di 12 menit dia restart, terus dia nyala lagi. Nah, tetap pilih yang nomor 5 ya, atau macOS installer ya. Kalian enter aja. Tunggu aja, dia bakal masuk sendiri. Nah, dia sudah masuk tuh teman-teman. Ini lagi verbose ketiga ya. Tunggu aja, ini loading lumayan panjang verbose-nya. Sambil main Mobile Legends nih teman-teman ya, sambil nunggu proses, kelamaan soalnya teman-teman. Nah, stucket ya, biarin ya, lagi proses tuh.
Kemana ini orang dari ke situ tadi? Apalah, biarin. Nah, ini lagi apa tuh? Nah, biarin aja tuh sampai selesai sendiri. Aduh, kalah semua sama Balmond, tai. Nggak fokus coy. Udah tunggu aja teman-teman ya. Ini lagi loading. Nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak disambil main gini lama dia prosesnya. Awas. Kok tank semua isinya? Bukan. Tuh. Nah ini lagi restart lagi. Belum restart. Nggak fokus ya gimana ini soalnya. Wis. Lagi proses. Nah dia restart. Tunggui. Nah nggak usah diapa-apain, dia jadi Macintosh HD teman-teman. Nggak usah diapa-apain, nggak usah diklik, nggak usah diapa-apain, dia masuk sendiri nanti teman-teman ya. Dia restart lagi, dia biar milih sendiri ke Macintosh HD, harddisk yang sudah kita kasih nama tadi. Nah, dia booting sendiri kan, udah diamin aja. Edora ngapain, Edora tai. Kalah nih. Apa masih throttle aman dah. Aduh, kena Laila. Oke, itu biarin proses dulu sampai selesai. Nah, restart lagi. Nah dia restart. Kalau udah sampai sini tuh cepat teman-teman. Kalau di loading pertama kedua tuh lumayan panjang nih prosesnya. Nah biarin dia milih sendiri ya, Macintosh HD ya. Gak usah diapa-apain, dia loading sendiri nanti. Gak usah diapa-apain, dia bakal loading sendiri. Nah itu kan, dia verbose sendiri, masuk sendiri. Nah setelah masuk nih, nanti dia bakal masuk ke setup. Biasanya gitu teman-teman. Buset. Aduh. Mati dong.
Tungguin dulu prosesnya. Kalau sampai sini tuh biasanya nggak makan waktu sampai 10 menit biasanya. Udah 6 menit ya record. Ya, mungkin 15 menitan lah. Nah, dia masuk, dia di loading ini, habis itu restart lagi paling. Oh enggak, dia sudah masuk ke setup nih. Nah ya kan, dia masuk ke setup. Nah di sini gak nge-lag nih, karena grafiknya nggak jalan kan. Sebentar, ini nggak bisa di pause. Oke, di sini pilih Indonesia ya teman-teman ya. Ini patah-patah nih sampai di sini nih, karena grafiknya nggak jalan. Pilih nah nih. Aduh. Nah ini pilih Indonesia ya, karena dia grafiknya nggak jalan jadi nge-lag nih teman-teman. Wajar. Nanti habis itu kita benerin grafiknya ya di part 3 fix grafik. Continue. Aduh. Continue, terus pilih continue lagi. Not now. Continue. Kiri, not now. Sembunyi dulu. Nah ini setup letter. Skip. Dia akan proses, kita agree aja. Agree. Kita agree lagi. Nah kita kasih nama sama password. Nah, kita kasih nama. Bentar ya, saya lagi main MOBA ini. Mau kalah ini. Bentar, saya lepas keyboardnya. Saya cabut keyboardnya dulu. Saya ketikkan dulu sini. Kita kasih nama Macintosh HD. Nah, seperti ini aja. Passwordnya kita isi. Sorry ini nggak kelihatan ya. Itu 234. Lalu mana mouse-nya ini? Patah-patah soalnya. Kalau grafiknya nggak jalan ya gini dia. Kita masuk dulu, habis itu kita benerin grafiknya. Loading.
Nah, kita continue lagi. Kita don't use dulu, sorry. Don't use, pilih pulaunya sini. Pulaunya Surabaya, biasanya saya kan Surabaya. Jatim. Oke, kita pilih continue. Kita continue, share analytic. Continue. Setup letter. Kita pilih like aja. Continue. Loadingnya lumayan lama ya teman-teman ya, karena grafiknya agak ini. Kita continue. Tekan Z, tanda tanya, unsee. Nah, udah masuk ya teman-teman ya. Bentar ya, ini saya pause dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke macOS-nya dan di sini ada peringatan memori modul miskonfigurasi, jadi tidak terkonfigurasi. Ini nanti kita akan tambal atau mungkin kita akan mengganti SMBIOS-nya. Nah, di sini karena grafik kita nggak jalan ya, di sini tadi kalau nontonin dari awal sampai selesai, kalian akan melihat atau tahu kalau SMBIOS-nya harus diganti ke Mac Pro 7 dulu, baru nanti setelah terinstall seperti ini kita akan merubahnya ke Mac Pro 6 setelah grafiknya jalan. Nah, di sini kita tadi sudah merubahnya ke SMBIOS Mac Pro 7 ya teman-teman ya. Nah, di sini terbaca Nvidia chip model 8MB. Nah, kita close dulu. Nah, setelah seperti ini kalian buka browser seperti ini, lalu kalian, sorry ini tulisannya nggak terlalu jelas ya karena pakai screen recording murah. Nah, di sini kalian ketikkan pencarian untuk memperbaiki grafik ya ini ya. Untuk ngefix yang lain kalian bisa cari sendiri lah. Kalau mau langsung simple WA aja ke WA saya. OCLP, cari aja OCLP GitHub gitu ya. OCLP GitHub, di sini nanti akan muncul OCLP. Nah, seperti ini. Nah, kalian download aja yang versi 5.3 ini, bebas atau new release boleh, semenjak aplikasi video ini saya rilis. Kalian pilih yang GUI app aja. Seperti ini, kalian allow. Kita akan mencoba untuk memfix grafiknya ya, karena grafiknya cuma terbaca 8MB. Kita download dulu. Ini karena lelet banget ya.
Oh, 549 MB, lumayan besar. Tunggu aja proses downloadnya. Screen recordingnya kurang bagus ya ini ya. Harusnya pakai Elgato mungkin ya, lebih keren. Yang HDMI itu mantap. Tapi kalau pakai ini ya lumayan sih buat recording normal-normal. Wajar-wajar. Tulisannya nggak kelihatan, dikontras dikit itu langsung, di exposure dikit itu langsung hilang tuh. Nah, ada flicker-flickernya juga tuh. Nggak enak dilihat mata ya. Kita download dulu si OpenCore Patcher ini, GUI Apps. Cuma dapat 2 MB per second, lumayan lama ya. Sebelum itu cek dulu ya, ini dulu ya. Kita cek dulu GUI toolnya jalan nggak deh ya. Apa sorry, CSR utilnya ya. Internal disable, oke aman. Tunggu processing downloadnya. Ini kameranya nggak bagus nih coy ya, kurang sip. Bukan kamera sih sebenarnya, recording screennya. Maklumlah barang Cina ya kan. Kurang dikit lagi selesai. Ini close aja. Dia udah unzipping. Nah oke, OpenCore Patchernya sudah terinstall. Lalu kita buka ya. Buka aja dulu. Verifying to Patcher, verifying OpenCore Patcher. Oke, kita open saja. Kita ke setting. Kita ke bagian ini, biarin to be filled by OM aja ya Om ya. Jangan ke ini ya. Ini nggak usah, secure boot modelnya nggak usah. Kita ke ini SMBIOS-nya non, nggak usah. Kita ke mix setting. Ini pakai NVMe bootnya diaktifin aja, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak pakai sih, tapi diaktifin aja. Habis itu non metal ini yang penting. Ini enable aja semua. Enable. Mana? Enable, return to back. Habis itu kalian ke developer setting, disable AMV, ini harus dicentang ya. Return to move setting. Habis itu kalian
return to menu, pilih post install root patch, pilih start root patching, pilih yes, kasih password, kasih akses, buka. Dia akan memprosesnya sendiri. Nah, di sini prosesnya lumayan lama, unzipping binary ini ya. Apa, kita tungguin aja. Mungkin videonya sampai sejam lebih ya, tapi tontonin aja ya teman-teman ya. Soalnya kalau kalian nonton di skip, kalian pasti ada error, nanti bingung teman-teman. Nah, ini proses lagi unzipping. Nah, di sini kita updated. Nah, ini kita okein aja atau open setting gini. Kita cari apakah ada yang mesti di ini. Gak apa-apa, kita okein aja. Nah, di sini dia minta reboot. Oke, kita ini close saja. Mari kita reboot ya teman-teman. Apakah berhasil? Lihat ini nih. Kalau belum berhasil, kita coba lagi. Kita coba reboot. Reopennya kita matikan, kita restart. Apakah berhasil? Selalu butuh flash disk dan pilih Macintosh HD. Tunggu dulu, mana ya? Oh, ini. Enter Macintosh HD. Biarkan dia verbose. Nah, kayaknya sih udah jalan. Nah, ini grafiknya di sana. Jadi kita isi password dulu. Jadi dual monitornya aktif. Nih ya, sebentar ya. Saya mirror dulu displaynya. Kalau tidak di mirror nggak bisa, guys. Nah, gini, kita continue, kita tekan Z, tanda tanya, dan habis itu kita mirroring dulu, guys. Kita mirror dulu, display mana? Nah, di sini nih. Ini karena monitornya ada dua. Kita ke system setting atau preference, system preference. Ke displays, terus mirror untuk HDMI USB. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini grafiknya sudah aktif teman-teman ya. Sudah jalan, dan silahkan mencobanya di rumah teman-teman ya. Kalau masih bingung config, silahkan WA aja. Pesan jasa installer silahkan. Nah, di sini kita bisa lihat Nvidia 1023 MB atau 1 GB ya, GT710 Kepler 208 1023 MB ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, kelihatan ya. Sorry nih gambarnya agak pecah-pecah karena memang HDMI screen recording kita agak jelek ya. Jadi paling enggak ini tutorial ini bisa mempermudah teman-teman ya. Oke, jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang ada error pasti nggak nonton sampai habis videonya ya. Kalau kalian ada error pasti kalian nge-skip videonya ya. Nah, di sini
Mac Pro ya. Setelah ini kalian bisa rubah ke iMac ataupun ke Mac Pro 6 ya. Ini Mac Pro 7. Kalian bisa rubah SMBIOS-nya. Kalau sudah masuk, kalau belum masuk nggak bisa teman-teman. Karena dia ngedeteksi SMBIOS dari OM-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.